不行，这样下去根本追。这金身五皇居然拿。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-594. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 593. Kemarin kelompok Qingchen yang hendak melarikan diri telah ditahan oleh Hong Yu. Untung saja dia tidak bertindak terlalu jauh. Pasalnya, Kulodao dan Mokara menghentikannya. Ia juga meminta untuk menyerahkan kelompok Qingchen kepada mereka. Demi bisa meyakinkan Hong Yu, Kulodao pun memperlihatkan pedang Feng Lei, yang mana ia juga menjelaskan kalau mereka telah menjalankan misi dari permaisuri Istana Piao Miao. Tanpa kecurigaan apapun, Hong Yu pun mengambil pedang tersebut. Tenwuji yang melihat pedang muridnya berada di tangan Hong Yu membuat dia menjadi sangat murka. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara para tetua. Sedangkan tetua situ menjadi agak panik pasalnya dua jenderal iblis telah mengepung mereka. Qingchen meminta mereka untuk pergi dan menyerahkan semua ini kepadanya. Akting pun telah dimulai. Qingchen bersama Kulodao dan Mokara telah menjebak pria ini dan membuat perhatian seketika saja teralihkan kepada mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Melihat Qingchen yang dapat mengalahkan keturunan iblis membuat ketua situ dan yang lainnya terkejut. Tapi Qingchen meminta mereka untuk segera pergi dan jangan berdiam diri saja. Pasalnya mereka harus pergi dari tempat itu. Karena Qingchen terus bersikeras, maka mereka pun memutuskan untuk pergi melarikan diri. Selanjutnya, Qingchen bersama Kulodao dan juga Mokara akan kembali berakting, di mana Kulodao tidak akan membiarkan orang-orang itu pergi begitu saja. Qingchen pun meminta para serangganya untuk tidak membiarkan Kulodao melakukan pergerakan, di mana mereka pun telah berhasil menahan pergerakan Kulodao yang membuat dia berteriak sambil mengatakan kalau Qingchen memiliki para serangga iblis kuno. Sedangkan Mokara sendiri akan bertarung langsung dengan Qingchen. Tentu saja ini tidak akan Qingchen biarkan begitu saja. Giok penekan langit pun dia lancarkan, yang mana itu pun telah berhasil menahan pergerakan dari Mokara. Qingchen meminta Mokara untuk melakukan sesuatu, di mana dia itu ingin diserang tepat mengenai dirinya, yang mengakibatkan Qingchen pun terpental. Tetua situ dan yang lainnya masihlah mengkhawatirkan kondisi Qingchen. Tapi Qingchen tetap bersikeras meminta mereka pergi dari tempat ini. Pertarungan pun kembali lagi terjadi di antara Qingchen dan juga Mokara untuk bisa membuat mereka percaya kalau dirinya ini baik-baik saja. Qingchen juga meminta mereka untuk pergi dan jangan menyia-nyiakan waktu yang telah dirinya berikan. Dengan berat hati, tetua situ bersama yang lainnya pun memutuskan pergi. Bahkan para gadis ini merasa begitu sedih karena harus meninggalkan Qingchen seorang diri. Nah, di sini Hong Yu melihat pelarian mereka. Ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Namun sebelum semua itu, Tianwuji bergegas mengejarnya karena ia tidak akan pernah membiarkan Hong Yu kabur begitu saja. Berbagai serangan teruslah Tianwuji lakukan, sedangkan Hong Yu tidak mau meladeninya. Pasalnya dia itu harus menghentikan orang-orang ini. Karena jika tidak, rahasia dari Istana Piao Miao mereka akan terbongkar ke dunia luar. Tapi karena Tianwuji terus melakukan penyerangan kepadanya, membuat Hong Yu tidak punya pilihan lain selain meladeninya dalam pertarungan itu. Pertarungan sengit teruslah terjadi di antara kedua tetua ini. Namun bisa terlihat dengan jelas kalau Hong Yu masihlah memperhatikan tetua situ dan yang lainnya. Ia juga sempat memberikan sebuah serangan untuk menghentikan mereka. Tapi lagi dan lagi Tianwuji menyerangnya yang membuat Hong Yu menjadi sangat kesal. Karena dirinya teruslah diganggu, maka Hong Yu akan memberikan keinginan Tianwuji untuk mati. Sebuah serangan besar pun telah dirinya ciptakan.
Tidak mau kalah, Tianwuji juga melakukan sesuatu. Namun semua ini dirinya lakukan untuk mengalihkan perhatian dari Hongyu saja. Sebab ketika dirinya tengah fokus membentuk serangan, Tianwuji memilih untuk kabur dari hadapannya. Yang tentu saja membuat Hongyu menjadi semakin kesal. Berbagai serangan telah dirinya lakukan. Tianwuji sudah menduga hal itu dan menciptakan sebuah formasi pertahanan, yang mana hal ini dia ciptakan dengan jimatnya. Serangan Hongyu pun memang dapat ditahan dengan mudah. Tapi sayang sekali serangan lanjutannya itu terlalu besar yang tidaklah mampu dirinya tahan oleh susunan formasi. Hingga Tianwuji pun menggunakan kesadaran ilahinya untuk dapat menahan hal ini. Akibat serangan barusan telah menciptakan ledakan yang begitu besar, sampai-sampai membuat para murid yang ada di sana meninggoy. Sedangkan Tianwuji pun terpental. Meskipun begitu dia masihlah belum berhenti dan mencoba untuk mengambil kembali jimatnya. Tapi Hongyu justru terus melakukan penyerangan kepadanya yang membuat Tianwuji mau tidak mau melarikan diri dari tempat itu dan meninggalkan jimatnya. Namun dia berjanji kalau suatu hari nanti dia akan membalaskan dendam para muridnya kepada istana Piao Miao. Para tetua lainnya juga tidak ketinggalan untuk melarikan diri, yang membuat Hongyu agak panik pasalnya sudah banyak orang yang pergi meninggalkan tempat ini. Dia yakin rahasia ini akan menyebar dengan cepat yang mengakibatkan istana Piao Miao dalam bahaya. Sedangkan orang-orang yang tersisa menjadi sangat panik, karena jika terus seperti ini maka merekalah yang akan mati. Tidak mau berakhir begitu saja, mereka pun akan memberikan perlawanan supaya dapat pergi melarikan diri. Hanya saja para pria berjubah hitam tidak akan membiarkan hal itu. Untung saja ada beberapa tetua yang dapat melarikan diri. Sedangkan Qingchen masihlah berada di sana dan mengakhiri akting mereka. Ia pun menghampiri harta yang ditinggal oleh Tianwuji, di mana harta ini bukanlah sebuah harta sembarangan, melainkan sebuah kertas jimat yang begitu kuno. Kemungkinan harta ini berada di kelas 9 puncak. Berhubung Qingchen sangat tertarik dengan harta itu, jadi dia berusaha untuk mengambil alihnya. Kesadarannya pun dimasukkan ke dalam harta tersebut, di mana Qingchen langsung saja melihat sebuah kekuatan yang begitu besar pada inti harta. Qingchen mencoba mendekatinya, namun harta itu memberikan perlawanan. Itu sangatlah wajar karena benda ini layaknya semacam pusaka istimewa. Sosok di Gothrim seharusnya tidak hanya menggunakan hal ini sebagai senjata saja. Qingchen pun langsung melakukan penyerangan kepada inti dari harta itu, supaya dirinya dapat mengambil alih harta tersebut. Pada awalnya perlawanan teruslah diberikan oleh harta ini, namun Qingchen tidaklah menyerah. Ia terus-menerus melakukan penyerangan hingga padanya harta itu pun berhasil dirinya ambil alih. Sedangkan Tianwuji sendiri menyadari kalau seseorang telah berhasil mengambil harta miliknya. Bahkan hubungan dia dengan harta itu telah berhasil diputus. Tianwuji menyalahkan Hongyu, pasalnya semua ini bisa terjadi akibat ulahnya. Ia pun berjanji dia akan membalas dendam. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum itu, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Setelah merasa kalau formasinya sudah selesai, Queen pun mulai melanjutkan tahap selanjutnya, yang mana sebuah tekanan besar pun telah diciptakan oleh formasi ini, yang mana pulau ini juga mengalami goncangan yang besar. Para murid yang tersisa kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi. Terlebih lagi mereka tidaklah bisa melarikan diri akibat terus ditahan oleh para keturunan rasi iblis. Qingchen bersama Mokara dan juga Colosso bingung mengenai apa yang terjadi pada formasi ini. Hingga Qingchen menyadari kalau Queen harus dihentikan, karena jika tidak hal buruk akan terjadi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.